saya Sion. Saya Yev, Son of Prune, another untold story. Yeah. see him walking down the street. Dr. Martin's on his feet. Levi Shins, Ben Simmons said, fuck with him and you'll get hurt. He's a skinhead, he don't care. Martin Booth and sucked off hair. He's a skinhead, he don't care about you. He's the king of skin. What's his name? Jorkins. He's the king of skin. What's his name? Jorkins. La 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 Jumpa lagi di Son of Prune, another untold story. Kita di edisi 37. Nih kita kebenaran, datang ada Coki ya, Coki dari Tulang Besi. Kita pasti banyak ngobrolin ke depan tentang Tulang Besi nih. Oke. Another new wave in Bandung Oi Skinhead atau Oi Music ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lain nih, barusan lagu apa? Banyak pertanyaan nih tiap beres gitar, pas beres lagu. Opening ya? Apa openingnya? Barusan lagu judulnya Joe Hawkins dari yang bawain The Oppress ya? The Oppress. Nah, kemarin kita bawain hampir 2 lagu ya dari Cox Sparrer ya. Berhubung Cox Sparrer sekarang tuh udah 50 tahun. Edannya bikin band 50 tahun yang inspirasi ya teman-teman di sini juga ya, pasti yang inspirasi ya. 50 tahun kebayang dia sekarang umur sabaraha gitu. 50 tahun pasti kayaknya dengan attitude, dengan liriknya yang way of life lah ya. Dan sempat dirayain sama teman-teman dari Jogja ya. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang dari kota-kota lain ya. Bisa. Sebelum nanti ada Cox Sparrer datang ke Indonesia lah, mungkin ya. Masalahnya udah ada obrolan kemarin ya? Hah? Cox Sparrer ada obrolan ya? Iya. Nggak akan kesini gitu? Cox Sparrer mau kesini. Mau kesini. Cockney Reject juga akan kesini. Cuman Cox Sparrer masih belum. Dia mungkin 2023 tuh kayaknya banyak band-band influence ya yang akan tur. Semoga aja Covid sialan ini udah berhenti juga dan Satgas Covid yang anjing banget gitu udah go lah. Enggak sebelin ceritanya. Jadi bikin aja jadi kayak IO gede gitu. Jadi badan usaha. Badan usaha. Nah, kebayang nih last minute nih. Hitungan detik udah gone lagi, bentar lagi gak ada KW dia. Udah jadi CV sama PT. Oke, kita kenalin dulu nih. Oke. Silakan. Memperkenalkan diri. Halo, saya Coki Rayat. Saya dari Tulang Besi sama SOR. Masih SOR masih tuh. Ya, penasaran ya orang SOR-nya. Ada 88 tapi SOR. SOR teh berarti dulu teh sama si Boy. Boy ya. Ya. Boy. Oh, ada Lacek ya berarti namanya sama, belakangnya ada Rayat ya. Oke. Juga tema Boy Rayat juga. Anjing adalah. Oke. Kesibukan apa aja nih? Ngapain aja sekarang? Sekarang kesibukan sekarang berdagang. Bukan basic ya, kalau sebelumnya kan ngelatih bola. Mungkin kalau teman-teman Prung pernah lihat, ini kedua kalinya saya di sini. Pernah kita ngebahas yang waktu itu di podcast ya? Ya, di podcast. Di podcast waktu zaman Covid ya. Zaman Covid. Kita ngebicarain kepelatihannya saya lagi nonaktif karena ya gara-gara supporter gitu dicoret lah, itu balik gitu taruh barang wae ya sih kalau harga ya pas datang dulu aja sarua kayaknya. Kok anak didiknya kalah terus? Baru Robi sama Kakang yang tembus Persib tuh. Oke. Akademi Persib ya. Yang tapi masih sekarang berarti cuman kerjaannya di lagi buka kedai di Jalan Wirangun-Angun. Nah,
Kedai. Itu sama ya band lah. Oh ya? Jadi apa tadi buka kedai itu? Jadi masak gitu atau? Ya kan basic sekolah sih apa namanya service ya, FB service, tapi pas turun ke dunia kerjanya masuknya ke produk, lebih ke service. beverage. Oke. Berarti kuliahnya service. Oh. Kuliahnya service. Kerjanya di produk minuman. Servis apa dulu? Komputer, TV atau apa radio? Kirain kerjanya di servis terus. Nah, kalau itu ditunggu. Oh, belum ada yang servis kan? Adik. Ya, yang kemarin gue bisa sebutin. Berarti sekarang sibukannya di kedai yang sekarang itu di mana? Sebutin aja cuy. Oh, okay. Siap. Sudah support juga gitu. Hampir full time-nya sih di Wirangun-Angun, di kedai Bumi Oma. Bumi Oma tahu Wirangun. Kita ketemuan di sana, kita ngobrol-ngobrol. Saya yang bukan pegang minuman. Pegang kendali. Ya, nggak pegang kendali, kita ada joinan, tapi ya untuk minumannya saya yang handle untuk saya. Jadi minuman tuh sebagai barista atau gimana? Enggak? Ya, kalau barista kan lebih ke kopi sebenarnya. Kalau saya aja nggak ngopi, tapi ya di OP paling. Di OP paling. Tapi ya di minuman lah, di healthy juice dan healthy juice. Oke. Atau kopi yang agak lada gitu ada juga. Saya sering nemuin juga kalau ke Bumi Oma itu. Nah, itu based on request dan itu last minute Bumi Oma mau tutup. Oh, tutup baru ya hadir. Tinggal menu itu. Icepan saya etik. Cir, aku tuh pernah kesana tapi belum pernah ketemu, paling mungkin nanti ya. Boleh dong, ditunggu semua juga. Yang itu yang kopi pahit itu. Ini jadi kan lagu Kubelur kan, is got a coffee and pahit. Bisa dinaptu sih. Ditunggulah di sana, main-main ke sana. Awalnya jadi emang yang tadi sebutin ya, dari apa servis, dari kuliah kan ya, pertama ya dari perkuliahan. Kuliah, terus yang jadi sekarang jadi maksudnya ke apa? Nge-mix minuman gitu kan, kayak gimana? Kuliah di mana dulu? Di LPT Panghegar. Lulus. LPT Panghegar. Lulus. Udah tetes tadi yang mau yang berapa tahun ini itu kelihatan. 13 tahunan lulus ya. Tong juga sih ya 13 tahun sih ya. Ambil yang setahun setengah biar cepat. Biar cepat ya. Karena lulus SMA kan sempat skip dulu, sempat. Oh, pernah SMA dulu. Dari SD langsung ke SMA. Oh, langsung ke SMA. Oke, lewati beberapa fase ya. Setelah itu sempat kerja. Ngelatih bola. Setelah ngelatih bola ada ya ngobrol lah sama tante lah, sama tante cukup sempat pabelit gitu ininya kehidupannya, ditanya ke depannya mau bagaimana. Saya cita-citanya pengen punya ini bar. Pengen punya bar, pengen punya CBGB-nya Bandung lah tadinya mah gitu. Tahu nggak jalan? Nah itu dia. Ya pengen ya biar teman-teman ya alhamdulillah sempat ngalamin Saparua, sempat skip nggak ada Saparua tuh kayak kehilangan. Pengen punya wadah buat teman-teman gitu. Nah ditanyain tahu nggak stepnya untuk ke situ tuh untuk punya bar sendiri tuh bagaimana katanya. Ya akhirnya masuklah ke dunia kuliner lah ya. Kuliner. Nah, sebelum di kuliner kan ke dunia olahraga ya, mungkin masuknya ke jadi pelatih ya atau caretaker atau pelatih itu. Lebih ke trainer ya kalau di usia dini. Trainer ya. Berarti usia dini pengen tahu sih usia dini dari apa aja sih sebenarnya itu sebelumnya? Maksudnya? Ya ngelatihnya gitu tingkatannya. Sebelum ke si Persib Junior ya? Oke. Saya kan dapat kepelatihan juga di Jakarta sebenarnya itu Jadi ada dasarnya juga ya? Sebenarnya dasarnya itu karena tante kebenaran orang Wales, ini udah dibahas di itu. Tante saya orang Wales, dia lihat saya skinhead, saya suka bola dan lain-lain. Beliau langsung bilangnya, kamu mah akan bener kalau di kantoran katanya. Meskipun pernah juga di kantoran, di bank juga sempat saya. Di depan kantor. terus. Matas. Nah setelah itu ditantangin, mau nggak ngelatih bola katanya. Mau ngelatih bola, disuruh datang waktu di Jakarta. Terus saya jadi sempat ke overseas, ke luar ya, ke tetangga, ke Singapura. Cuman
karena kebijakan pemerintahannya jadi nggak bisa bekerja di sana, balik ke Indonesia, stay dulu di Jakarta, ditantangin mau nggak ngelatih bola, ya suruh datang ke JIS, ternyata itu masuk ke foundation dari Portsmouth Inggris, Portsmouth, ya. dari Portsmouth Inggris, Jakarta ASA. International School itu. Ya itu dia, sama BIS, sama BIS, ya. British International School, Ganti tapi Bandung yang ya, megangnya bukan yang di sini. Bukan di sini ya. Bus yang di sini mah bukan bis. Budi Boy. You Bus. loved in Nah di the situ lah, ice. apa namanya, disuruh, bukan disuruh, tapi ada basicnya dulu pernah di SSB, di ngelatih anak-anak ekskulnya JIS sama BIS di situ ngelatih. Tapi kita per 3 bulan atau per berapa bulan tuh ada dari MU, akademinya Liverpool, dari mana. Oh jadi banyak yang di luar negeri tuh masuk ke sini tuh sebenarnya banyak ya? Banyak masuk, karena si ASA ini kan dari Portsmouth, dia linknya mana-mana, sampai UNICEF, sampai ini juga. Kita kalau dulu tiap minggu kita ke daerah-daerah tuh ya ngelatih anak-anak di pedalaman. Oh iya. Gitu. Jadi belajar. Nah setelah itu ada temen ngajakin balik ke Bandung, ngelatih di Bandung. Masuklah di SSB dulu, 2 tahun di SSB, baru masuk ke Akademi Persib. Ya. Ini Gitu. waktu di JIS itu yang dilatih anak-anak atau ibu-ibunya yang dilatih sama? Ini syarat Itu Nggak usah dijawab. nggak bisa dijawab ya. Tapi Grace. Grace ya. Nah, udah pasti. sebelum ke sana emang harus ada lisensi atau enggak sih sebenarnya kalau melatih tahap-tahap apa sih? Ya tahap-tahap apa sih namanya teh? PDKT. Ya enggak maksud tahap-tahap yang Usia dini lah ya. Ya sebenarnya kalau waktu di JIS itu mereka ya karena dari Portsmouth Inggris, mereka ya butuh orang-orang. Portsmouth tuh emang edan ya di Inggris ya, bisa nyebar kemana-mana ya buat. Ya sebenarnya kalau di Inggris sendiri mau Portsmouth atau mau dibilang yang nggak Big Four juga, mereka bergerak semuanya, bergerak ke masuk ke apa namanya, ke negara-negara lain gitu. Nah salah satunya Portsmouth masuk ke Indonesia. Gitu. Oke. Gitu. Jadi selain saya belajar ke pelatihan. Selain pemain band juga pelatih bola. SOR gimana kabarnya sekarang nih SOR itu SOR apa sih? Scandal of Riot. Scandal of Riot. Orang boga stiker. Pasti banyak yang nggak tahu. Orang boga apa. stiker akhirnya aya main fotokeun ge Scandal of Riot. Kayak apa itu. Suka tuh si Ibo ya Scandal of Riot teh. Sebenarnya sama Ibo ya, kita nerusin di 98 itu nerusin dari bandnya si Anti Klimaks. Jadi Anti Klimaks sempat vakum. Oh gitu. Sempat vakum, mereka bikin SOR, kita punya band, kita nongkrongnya di Simpang Dago. Nah, yang si Anti Klimaks ini balik lagi ke Anti Klimaksnya, si SOR kita jalanin gitu. SOR pindah ke handapnya ke vokalis 2 atau berarti ya? Vokalis 2, Iboy vokalis. Enggak, dulu mah masih bisa ngagitaran, masih lengkap ya Nana. Iboy ya ngagitar. Peralatan ngagitarnya masih bisa. Ampli gitu ya. Ampli. Berarti sekarang kesibukan dengan si tulang besi ya. Nah, untuk saat ini sama tulang besi kemarin 2015 lah. Jadi tongkrongan dari anak Simpang juga si Dudi itu. Ya. Dudi ngajakin ngeband, lagi nongkrong kebeneran ada Etep, ada Epang. Ya biasalah di tongkrongan nih, mungkin di Bandung mah begitu. Iya. Yeah. Kita bikin band katanya. Oke, bikin band, ada Aldrin juga. Kita berlima. Setelah itu sempat main di tribute-nya Opres di Cimahi. Setelah itu kembali lagi ke kesibukan masing-masing. Guys, sakituin gitu. Sakituin. Datanglah pandemi. Nah, datang pandemi. Pandemi itu datang. Ngumpulnya jadi lebih dekatnya kalau pandemi itu nya. Inspirasinya lebih datang. Terus ngumpulnya ya tak pas. Nah, itu teh pas pandemi mungkin ya Etep sih yang kontak kami pengen ngejalanin lagi tulang besi. Kayaknya kenal deh Etep siapa. Kenal pasti. Anai Etep. Yang ngajakin terus kontak lagi Dudinya nggak bisa, Aldrin juga nggak bisa, baru kontak Etep tuh nanyain, saya yang nanya ini mau dijalanin sama siapa aja, ternyata ya ini gitaris handal siap katanya. Oh gitu. Iya. Siapa? Badik. Gebek bukan gitaris handal. Disitulah jalan lagi. Orang lain milih di rumah saja, kita di studio aja. Ya. Ngeberesin yang kemarin album berarti ya. Sesuatu yang tertunda ya. Sesuatu yang tertunda. Itu ceritanya gimana sih bisa
namanya tulang besi berawal dari apa? Dari terbentuk sampai sekarang berarti hampir berapa? 4 tahun, 5 tahun ya? Dari pertama awal gitu ya. Itu step-stepnya kayak gimana, terus merekrut Wayep gitu. Wayep masuk gitu kan maksudnya. Ulah dibejakeun atuh eta mah cewek. Ya maksudnya bukan ini Wayepnya kan, bukan satu lagi itu. Nya si eta mah tong dibejakeun. Itu sih kenapa tulang besi tadi? Ya. Kenapa tulang besi ya? Apa ya? Ya kita kan basicnya memilih jalan hidup menjadi skinhead. Ya. Dan skinhead itu basicnya dari kelas pekerja, dan saya ngacapruknya saya mah ya kalau kelas pekerja itu seorang buruh atau pekerja itu ya harus banting tulang. Di saat banting tulang, kalau tulangnya renyah, wah bahaya det gitu. Jadi bubuknya. Bubuk. Jadi kalau jadi kelas pekerja harus bisa jadi tulang besi ya, kayak Gatot Kaca lah ya. Kalau tulang besi gitu, jadi strong ya. Menjalani kehidupan yang keras kata si lembek gitu ya. Itu sih kalau itunya. Apalagi tadi pertanyaannya. Jadi maca ya. Ya, non tadi. Ya dari step-stepnya gitu kan, dari pertama kan tadi nongkrong, terus vakum, terus bikin ngejam dulu lah, bikin lagu. Itu bikin lagu tuh udah personil komplit atau emang masih yang awal atau gimananya gitu kan? Dari 2015 tuh sempat ya Dudi sama siapa Aldrin sempat sibuk. Kita mau ngejalanin lagi tuh tahun berapa lah, sempat ada Kak Adi juga masuk, sempat. Oh, Kak Adi pernah. Ya. Cuman sampai yang dipecat di TikTok gitu ya. Cuman sempat ini doang, briefingan doang, nggak sampai studio, nggak sampai main. Setelah itu hilang lagi, sibuk lagi ya, kembali di pandemi ini baru ngumpulin bukan ngerekrut, ya ngajakin teman-teman kayak ya Mang Yep. Terus juga basicnya sebenarnya si tulang besi ini tuh pengen yang berbeda gitu, ya. Pengennya pakai brass section ya. Itu tuh pengen pertanyaan deh. Kenapa sih ada pakai brass section gitu kan? Ya itu okay. Ya mungkin kan identik beberapa band atau musisi kan brass section, kalau nggak ska, jazz, terus ada jazz gitu kan. Kenapa ini sih di Oi Music gitu kan masuknya ke, jadi ada masukannya dari sound dari brass section, biar apa sih sebenarnya gitu kan? Pengen ditanyain tuh, biar apa gitu kan, biar apa? Ya apa ya, bukan menganggap spesial, bukan pengen beda, tapi sebenarnya mah udah ada juga di band Indonesia juga sih. Aduh lupa, ada sempet ada band yang pakai brass section, cuman ya untuk The Rollies bukan. The Rollies. Cuman ya pengen ya beda aja lah, maksudnya saya udah di SOR begini gitu, terus si Etep, Epang, yang lain-lain bandnya kan belum pada pakai brass, ya kita pakai brass lah sekarang si tulang besi ini. Gitu. Memang kelihatan berbeda ya di saat band Oi dengan sound gitar vintage, drum yang ngebeat gitu kan, ditambah brass session, jadi lebih lebih harmoninya dapat mungkin ya. Maksudnya dari yang saya pernah dengar juga kan, dari harmoni, terus dari musiknya gitu kan, beda gitu kan ya. Mungkin wave baru dari si band-band yang dulu juga sekarang udah kayak gini gitu mungkin ya, kayak Coxsparer atau Cockney Reject gitu, beberapa band yang bikin rilisan baru kan musiknya lebih harmoni, terus lebih dewasa gitu kan. Lain dewasa kayak Dewa Duka Sesa gitu. Maksudnya dewasa tuh anjir kok musiknya jadi gini, yang dulu cuma hanya jeng sekarang jadi ini nih gitu, jadi lebih des gitu kan. Ya saya lihat sih dari beberapa lagu tulang besi itu udah jadi ini tulang besi emang something new gitu kan. Terus ada masukan lagi brass session juga gitu kan. Apakah pas bikin si musiknya tuh nge-briefing gitu, atau anjir ya kudu kieu atau kumaha gitu. Atau pas lagi ngumpul datang pemain trompet datang, ini main atau pemain akordeon oke kan. Pas tahun baru ya. Pemain trompet lah. Jadi ngilu-ngiluhannya sebenarnya hujan. Enggak ya, sebenarnya emang
Saya dengar si Stage Battle sih, Stage Battle. Stage Battle, oke. Ada pakai saksofon gitu. Tadinya pengen saksofon gitu. Cuman sempet tanda kutip kesulitan nyari dari viral tinggi atau saksofon atau biasa di ternyata wedding. Tulit. Ya ternyata untuk berurusan dengan teman-teman brass itu ya ada butuh effort yang cukup tinggi ya. Ada ya harus ada pendekatan sama mereka. Ini kan mungkin mereka juga kaget dikasih beat cepat ya. Nah. Ya puji syukurnya sekarang kita udah cukup komplit. Ya mereka yang sekarang di Tulang Besi ini mereka bisa ngikutin brass dan mereka nyaman dengan lagu-lagu Tulang Besi ya. Mulai sejalan ya itu kan ya mungkin ya kalau band harus yang penting kayak chemistry kebentuk ya. Itu Udah kebentuk. Gitu sih. Sesama personil gitu. Itu dari awal itu bikin lagunya tuh kan emang polos pisan gitu sebelum ada brass atau harus emang pas dibikin konsepnya tuh emang harus barengan gitu? Sebenarnya nggak juga sih, bikin ya ntar dibawa ke studio silakan Explore gitu ya. Explore silakan mau digimanain nih lagu. Beberapa ada yang saya bikin juga terkadang pas dibawa ke studio tuh anjing jadi kieu laguna gitu. Ya tapi jadi powernya Tulang Besi. Sebenarnya jadi power ya. New wave lah maksudnya ya, new wave dari Oi Music gitu kan yang mungkin beberapa tahun ke belakang ya dari 8 atau 10 tahun ke belakang sampai sekarang tuh band-band Oi yang dulu juga musiknya emang yang nggak dulu banget gitu ya. Mungkin kalau di kalau pers apa sih wartawan atau dari pengamat musik dari US sih sebutnya alternatif atau rock atau apalah gitu kan. Mungkin kalau di mungkin di UK kan ya kayak terakhir lah albumnya si progresif mungkin lebih gitu. Kayak di UK kan kayak Cockney sama Coxsparer yang album baru tuh ya. Edan pisan gitu. Jadi anjir, iya jadi tambah beberapa orang pasti gara-gara kok jadi agak melodik padahal bukan agak melodik jadi lebih eta gitu kan. Itu salah satunya juga lebih kaya ya. Nah itu dia. Salah satunya juga ya kita ngedenger saya pribadi ngedengerin Opress, Golden Reject, siapa yang tadi udah disebutin, Coxsparer dan lain-lain. Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana, berarti kan ada perubahan. Kenapa kita sekarang bikin band nggak yang udah aja kita band yang 2015 munculnya langsung stepnya langsung ke yang sekarang gitu. Explore suara juga lah. Banyak juga sekarang band Oi udah explore ke distorsinya lebih jengjet dan lain-lainnya ya kenapa kita juga betul nggak explore yang lain gitu pakai brass ya gitu sih. Kalau secara lirik itu Tulang Besi menceritain tentang apa sih? Inspirasi, taruhlah inspirasi. Jadi kenapa ada beberapa lagu mungkin basically dari pengalaman pribadi atau barudak, apakah dari situ kah inspirasinya atau gimana itu? Kalau dari lirik-liriknya kita ngambil dari kehidupan sehari-hari, dari kehidupan teman-teman sehari-hari, terus juga menceritakan tentang skinheadnya sendiri, maksudnya ya ada semangat kelas pekerja, ada mental baja, ada way of life-nya sebagai kelas pekerja, terus juga sedikit ada kritik sosialnya. Sosial, keluh kesah juga ada. Ada. Kepedihan duniawi, tapi harus dilewati. Sudah terlewati kah belum? Kan masih hidup. Ya oke, siap. Itu sih masih still struggling dan fighting. Oke. Nah, tadi kan udah bicara banyak masalah apa sih? Way of life lah ya dari lirik-liriknya gitu kan. Skinhead menurut Coki gimana nih? Coach. Skinhead dan Oi mungkin ya. Mungkin kan beberapa orang nggak bisa, bukan nggak bisa, ada yang belum bisa ngebedain itu skinhead sama Oi gitu kan. Skinhead sama Oi music kan, Oi music gitu. Kalau skinhead barudak Oi, barudak skinhead. Atau lagunya gimana, barudak indis, lagunya kan indis. Not really ya, Oi harus skinhead nggak juga. Ya betul. Pang juga kan ada. Ya jadi perbedaannya nih skinhead dan Oi music gitu kan mungkin. Ya skinhead itu way of life-nya, kalau Oi kan genre musik. Genre musik ya. Jadi udah
jelas lah ada perbedaannya. Ya terus tadi kalau pertanyaannya skinhead menurut saya itu ya kalau saya pemahaman saya untuk skinhead sendiri ya yang saya ambil adalah semangat kelas pekerjanya sih. Itu kan diawali dari pergerakan di Inggrisnya itu memberontakan para pekerja gitu di saat mereka sedang krisis lah ya, di sananya. Era transisi ya. Era transisi di Inggrisnya mereka bergerak ke jalan, bentuk protesnya di saving, di boots mah, kalau boots mah udah emang sepatu kerjanya, dilinting celananya ya bentuk perlawanan mereka. Zaman Margaret Thatcher itu. Ya itu sih, itu jadi ya jadi nge-subculture ya. Jadi subkultur di sana dan kita adopt dan diterapkan di kehidupan sehari-hari ya mungkin ya coach ya. Ya kalau untuk saya pribadi ya saya masih berpegangan saya di mana bumi berpijak. Saya nggak bisa semua. Saya kalau boleh cerita, saya pernah ya baca semua, telan semua, jalanin, anjing mentok kayak anjing tak bisa ternyata gini. Ya ternyata harus. Oh saya di negara ketiga ini saya hidup. Keempat Jadi, di blend juga ya sama budaya yang di sini. Kulturalisasi. Nah, jadi di combine sama kultur yang ada di sini juga gitu. Seperti itu. Oke. Album nih, album Setulang Besi. Awalnya bikin album gimana? Terus dirilis tahun berapa nih ya? Terus isinya berapa lagu gitu? Kok orang aneh gini nanya-nanya? Orang nanya emang kepikiran tuh jadi album gitu atau hanya nge-jam unggul gitu terus udah nge-jam teh ya. Jadi saya 3 lagu, 4 lagu lah. Bisa demo bersinggungan yang baru bagus lah kagok bikin album gitu. Bikin album kan minimal harus 8 atau 10 lagu lah, minimal 8 lah, 10 lagu, 12 lagu udah baru. Minimal 30 menit sih biasanya. Like 2 lagu. Ketika udah 4 lagu awal gitu ya, masih ada gak konflik gitu sama teman-teman gitu sebelum di album nih gitu, kepikiran gitu. Bikin EP dulu internal gitu. gitu kan, apakah ada gitu konflik gitu. Ya udah bikin lagu dulu, kita dapat lagu nih gitu. Bikin EP gitu. Lagu terus tambah lagi kagok gini. Itu step-stepnya gimana sih? Kalau saya pribadi sih band-bandan ya ngeband aja karena suka musik. Iseng lah ya. Itu dulu awalnya. Terus juga setelah berjalan ya sebenarnya kan pemikiran album itu di pas pandemi ini. Ya. Pas di pandemi kita jamming di studio. Ya ada teman-teman berpikiran kita bikin lagu. Ngeluarin selagu, 2 lagu, 3 lagu. Baru ada pembahasan mau EP atau mau bagaimana ini. Betul. Kagok. Dan ajar aja album, udah langsung ngejam lagi gitu. Makanya lumayan cukup takes time juga kemarin album. Berapa lama sih kira-kira? 6 bulan ada kali ya? 6 bulan. Ada 6 bulan kali. 6 bulan ya? Iya 6 bulanan. Dari bikin lagu, recording gitu kan? Awalnya bikin 5 lagu dulu ya saya dengar gitu. 5 lagu. Iya, 5 lagu. Dan dipikir-pikir lagi setelah discuss ya, saya mah selalu harus nanya ke teman-teman yang lain, harus mufakat semuanya. Bagaimana suara teman-teman, dihajar dibikin album ya, kita bikin album lah. Bikin album ya. Oke, sekalian. Itu lagunya berapa? 12 lagu ya? 12 lagu include intro. Include intro. Oke. Tadi nanti pertanyaan teh. Untuk judul album sendiri subtitle aja berarti. Subtitle lah kalau Tulang besi. Record. Nah, kalau recordnya kita ada kemarin support dari kawan dari CS, dari Weird Banana. CS ya? CS. Soulmate. Ustadz Soulmate. Soulmate. Itu dari Weird Banana kita record kemarin yang nge-produce. Rilis berarti tahun 2022 kemarin Maret kalau nggak April sekitar itulah. Kendala nih bikin album teh kan kadang-kadang
apa ya kayak pensiun gitu kan, bikin album lama Band indies yang karena salah satu satu personil nggak bisa, mungkin atau band studionya nggak indies bisa, itu ada orang, kendala gitu. tersendiri nggak yang Orang emang? tuh band hardcore, band indies, band hardcore Ya lah, aing kan ngomong apa? Kendala selama bikin album nih coach? Atau kendala? Ya, kalau saya sih saya nggak nganggapnya itu kendala ya, tapi ya ini ya Proses ya? proses dari apa namanya kesepakatan teman-teman, tapi ya, mungkin ada kesibukan atau apa itu ya, dan saya juga nggak menargetkan secara pribadi gitu kalau entah itu kalau dari teman-temannya bagaimana. Saya juga toh akhirnya sekarang udah jadi album juga, teman-teman semua happy, mungkin nggak ada anjing kamari lilating, nggak ada itu ya. Nggak. Kenapa? Let it flow. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kan si Tulang Besi sendiri personelnya banyak nih, kan reng-rengan ya gitu. 9 personil kan ya. Gitar 2, brass section 3 sekarang, akordeon 1 tuh. Udah 4 di luar band standar gitu kan. Itu lumayan juga memakan waktu kalau recording kayaknya. Buat recording sih emang. Ya emang sempet ya dari take-nya aja sih, dari recordingnya doang jadi molor tuh karena apa, instrumentalnya banyak ya. Tapi udah main sama Jaragoan kan? Ya jago. Jarago nih. Jago. Etep aman ya. Aman. Recording kayak etep aman ya. Aman. Aman, semua aman. Semua happy, semua aman. Oke, itu bikinnya di studio mana, Coach? Oh, di Bass Studio. Itu Bass Studio. Bass Studio ya? Terima kasih banyak buat Mr. Pay juga. KPAD. Oh, Mas Pay. Iya, Mas Pay terbaik gitu. Sama pensiun juga sama Pay itu operatornya ya. Ya, yang aku Mimosa Potika. Macadamia. Oh, pakai media. Sarwa kene. Sarwa karena gitu. Beda. Banyaknya beda. Jadi terima kasih untuk kesabarannya. Aman Pay batu. Arak tong kosong. Jos. Itu sih oke lah semuanya. Oke, ada cerita menarik gak nih selama bikin album gitu kan, ada lirik lah, nulis lirik terus mungkin kan ada step awal gimana, berarti musik dulu lirik atau lirik musik gimana kan, beberapa pasti band-band beda-beda nih, beda-beda. Ya beda-beda juga, setiap lagunya ada yang udah confirm dengan riff-riffnya, dengan lirik, ada juga yang masih kosong isi lirik, ada juga yang baru lirik doang. Ya campur-campur lah semua. Campur-campur. Itu sih kalau kendala apa nih tadi? Kendalanya. Suka dukanya selama recording. Ya. Budget aman ya. Budget aman. Soalnya kan di kita kan band-band underground ya pasti mentoknya dari budget ya. Asli. Kalau kita nggak bisa dari jualan merchandise, tuh mesti support dari merchandise juga ya, beli sebelum kita ada main-main lagi nih. Main teh apakah dibagiin atau ditabungin awal-awal nih pas recording kan pasti punya pikirannya tabungin gitu, pas sudah beres main kan apa standar, pertama cerita standar ya. Itu apakah ada ya dari ya mungkin band underground di Bandung sih ya, di Indonesia mungkin ya pasti bergulat dengan apa sih, uang ya, buat dengan problemnya tuh buat terus. recording gitu, bukan ya. Untungnya Red Banana kemarin cukup sabar juga menghadapi kami semua. Meskipun sempat meleset dari targetnya, tapi ya puji Tuhan terrealisasi juga ya. Terrealisasi sampai rilisnya ya beres juga ya. Ya pasti kendala ada itu. Kalau suka dukanya ya kalau at the moment sih ya anjing kita kemarin ya tracknya selila. Kita ini mah ada, tapi ya setelah ini udahlah. Orang ada apa? Ya dinamika ya. Dinamikanya begitu. Ya. Oke, itu kalau si albumnya dirilis berapa piece? Lu Coach, dalam bentuk apa formatnya? Oke, kita formatnya CD itu ada 100 pieces. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga ya cukup apresiasi teman-teman luar biasa. Terima kasih banyak. Tapi masih ada, kalau ada yang
masih mau penasaran bisa kontak langsung. Kontak-kontak. Kalau di digital udah ada yang masuk belum digital? Nah, belum. Kalau digital nanti kita apa? belum. Kalau digital mungkin setelah launching kita ada rencana. Nah, launching apa nih kayaknya? Setelah launching langsung ke launching, kita launching rencananya tanggal 18 September. 18 September. 18 September. Nah, 18 September nih. Mark your calendar. Mark your calendar. Di Bandung. Di Bandung. Rencana ada opening dulu band atau gimana tuh? Ya, kita udah sempat koordinasi sama beberapa band. Totalnya sama Tulang Besinya sendiri 6 band. 6 band. Kita ambil nih. 6 band semua ya? Pokoknya kejutan lah ya band-bandnya mah ya. Ya, kita tunggu aja lah ini. Masih rahasia. Line-up-nya mah tunggu aja. Ntar tunggu flyersnya. Diharapkan datang. Diharapkan. Support sih. Sekarang persiapan itu udah sampai mana tuh? Nah, buat itu dia. launching album, Nah, itu dia. release party ya? Ya kalau tadi kata Mr. Sion kan ya kendala kita mah dari budgeting. Budgeting. Gas banget ya. Dari recording budgeting, launching oke budgeting. Ya, itu dia. Untuk launching sendiri kita sama record kan udah bukan putus ya, tapi lebih nggak terlibat sekarang si recordnya. Putus dalam artian untuk launching ini kita sudah tidak bekerja sama dengan record. Diserahkan berarti ke bandnya? Diserahkan ke ada teman-teman yang support ini tuh, yang organize jadinya untuk launching ini. Itu penyebabnya apa tuh bisa putus sama si record? Harusnya kan masih jalan, belum rampung gitu. Mungkin ya karena kesibukannya kan. Oke, sibuk karena ya. doi, maksudnya doi. si Beben Nana ini kan doi menasional gaweannya, jadi nggak standby di Bandung gitu. Nggak ada alasan lain yang lebih spesifik gitu, nggak ada. Anjing. Kali terus. Ini kan upon story, orang-orang kan nggak tahu. Oh, upon story. Jangan juga. Oh, jangan ya, oke, nggak apa-apa kalau nggak mau dibilang. Nanti sih. Jadi tanggal 18 September Tulang Besi akan melakukan launching release party ya, album pertama. Album pertama Tulang Besi yang Subtitle album. Subtitle, ya. Nanti bakal dimeriahkan dengan beberapa band. Bandnya apa ya? nanti dulu itu pasti ya. Rahasia lah, ada pokoknya band rekan-rekan kita. Inisial ada di Kota Bandung. Inisial. Atau terahasia atau kapanggi Nah, persiapan persiapannya masih menggali untuk budgeting. Budgeting ya. Secara konsep itu udah matang belum? Untuk konsepnya kalau itu sih saya lebih menyerahkan ke teman-teman yang penting semua happy. Ada yang organize. Ya yang organize, tapi ada masukan juga dari teman-teman Tulang Besi sendiri. Oke. Dan itu kita pengen cukup dikemasnya rada berbeda lah. Rada berbeda. Ya makanya datang untuk tahu bagaimana launching kami. Sudah lama banget ya. Udah lama banget ya, misalnya beberapa launching ya, selain beberapa band ya. Mungkin band-band ini. Agak-agak lama nih launching nih. Ya maksudnya belum ada setelah pandemi ini. Mungkin setelah pandemi ini ada beberapa yang istilahnya bukan kita mengkotak-kotakan genre ya, cuman beberapa band yang ini baru launching nih album ini pas habis pandemi ini. Mungkin ini sesuatu hal yang menarik dan hal yang Terus yang saya lihat band Oi itu kalau udah bikin taruhlah mini album atau album biasanya krik udah kayak gitu, nggak ada kelanjutan. Nah, kalau Tulang Besi sendiri udah ada planning ngapain aja nih? Ya kalau Tulang Besi sendiri ya kalau harapan atau passion saya sendiri dari awal ini terbentuknya Tulang Besi juga pengennya album tour biar bisa ketemu teman-teman dimanapun itu. Tembus ke Asia, tembus ke Eropa kalau bisa gitu. Kemarin juga kita sangat berterima kasih sama Under 18
Wih, bandnya iya. Kita diajak tur sama mereka ya. Pantesan ya CS Kumak ini bager. Kemarin juga sebelumnya kita ke Lampung diajakin sama Ya. Kontradiksi. Ya kan? Itu juga udah bikin rangkaian tur, ntar bakal ada lagi for band four way split. Four way split Oh, ya. Four Way Split juga. Jadi tulang besi. sebelum pas beres album belum ada minimal kan waktu dulu ya beberapa kan pasti ada band, sebelum album tuh ada dulu kompilasi atau ada four way split atau apapun gitu kan. Belum ya berarti ya baru. Kalau apa namanya untuk kompilasi kita kemarin masuk ke Liberty Records-nya Amerika. Ya. Sempat masuk ke sana, terus juga udah masukin ke lupa nama kompilasinya di Surabaya juga udah ada tapi belum rilis. Itu sih, kalau itu baru 2 itu aja. Itu linknya dari siapa tuh yang ke luar negeri? Ya, itu koneksi. Oh, untuk ke luar negeri? Ya. Biasa weh. Oh, rekan ya? Doi oke. Aja nggak ngomong ya sih. Visi doi. Bukan. Oke, buat ini nih masih pengen ditanya ini kayak dari album kemarin nih yang self title gitu kan. Lagu yang paling berkesannya lagu yang paling anjir nih gua coki pisan nih atau ini tulang besi banget nih. Ada gak coki pilihannya nih? Apa gitu? Lagunya atau musik yang mana gitu lah. Musiknya apakah musik atau lirik atau ya dari lagunya juga all gitu kan. Apa sih yang ngeliatin sini? Ya kalau pribadi saya ke yang Mari Bersatu karena dari awal apa ya let's say mempelajari skinhead gitu. Saya sangat sangat stuck ini If the Kids Are United tuh entah kenapa ya persatuan menurut saya itu enakan gitu kalau bersatu itu meskipun berbeda-beda pandangan. Betul. Oke. Asalkan jangan terlalu jauh pandangannya gitu. Sampai ke kanan jangan. Ya. Terlalu jauh gitu juga. Ya. Nah, kalau untuk secara umumnya ya si yang menunjukkan tulang besinya sendiri gitu ya tulang besi sama si Mental Baja yang menceritakan dari tulang besinya. Si bandnya itu kayak gitu ya. Kalau Mental Baja itu nyeritain apa nih coach? Mental Baja ya tadi yang kelas pekerja. Kelas pekerja. Sebagai kelas pekerja ya harus ya udah tulang besi, harus punya mental baja, ulah FSMR gitu. FSMR, oke. Jadi harus kuat ya, Harus survive. kuat. Ya karena pengalaman bekerja juga kan kadang ada rekan Rekan sendokir. Aduh mentalnya kurang oke, tekanan di kerjaan ya harus. Ya betul ya. Jadi liriknya emang kasih support juga ya buat teman-teman yang punya masalah atau apapun ya. Ya. Jadi nggak ya itu message yang itu pesan dan sekalian mengingatkan diri sendiri. Betul. Ya itu sih pesan sama mengingatkan diri kita sendiri. Kita udah bikin lirik kadang kita wise banget ya vokalis ya. Kadang kita juga suka dijalike tapi kan anjing in the itu. part of the time gitu kadang anjing what the fuck. It is absolutely itu ya. Ya mungkin perlu diingatkan kembali bahwa Tulang Besi nanti akan melangsungkan rilis party launching album tanggal 18 September 2022. hari Minggu tepatnya di Bandung, cuman buat venue sama band-bandnya nanti bisa dipantau di Instagram atau di media sosial teman-teman band-band di Bandung juga ya bisa atau dari apapun ya. Oke. Tadi ada pertanyaan titipan nih dari rekan-rekan Prung Station. Oke, gitu. Mengenai logo Tulang Besi ini kenapa harus ada jangkar cenah? Oke. Ya, itu gimana itu konsepnya? Jangkar sendiri kan biasanya dipakai di kapal tuh untuk apa ya? Untuk si kapal steady gitu ya. Untuk apa nggak goyah gitu. Ya itu lebih ke ya kami Tulang Besi atau saya itu ya untuk mencakramkan diri itu nggak akan kemana-mana lagi. Kami skinhead sampai mati. Masih di sini ya. Iya, vokalis. Masih di sini ya, nggak akan kemana-mana. Gitu. Nah, itu. Itu ya, vokalis. Dari berapa? 12 lagu ya? Yeah. Paling lama lah. Lagu naon sih? Lagu apa yang paling digarap nate edan bisa lama pisan gitu ini teh. Kan kadang-kadang beberapa band yang ada cuman satu take misalnya sekali take misalkan semua instrumen udah langsung udah mantep nih gitu apa
vokal ini ada gak lagu yang beberapa ini anjing ada yang tag ulang lagi, ada yang apa lagi gitu ini anjing prosesnya kurang ini, gitu, proses lama. itu Untuk proses yang lama. Mudah semua lagunya. Ya, nggak ada yang lama nggak misalnya udah beres lagu ini jika kurang atau Oke. Wah ya kalau di tag ulang atau apalah gitu kan. Oh di retake. Ya maksudnya ada Atau beberapa setelah jadi maksudnya. enggak yang pas lagi Sebelum proses. rilis. Pas jadi ada pas beberapa proses. gitu. Di sini kayaknya kurang atau brass section-nya nggak usah masuk di sini, ini masuknya di sini gitu atau gimana gitu. Bingung Kalau ya, itu, karena teringet. Kebanyakannya bukan enggak karena pas di saat take itu ya saya pribadi mah menyerahkan ke teman-teman ya. Kalau teman-teman pas di saat take itu udah oke, just go. Sesuai job desk ya. Sesuai job desk ya, serahkan ke teman-teman. Jadi ya di saat diulangin juga. Oh mungkin karena teman-teman udah enak di situ ya udah aja. Saya nggak akan anjing ini kurang gini. Enggak. Menurut saya pribadi mah nggak perlu gitu ya. Semua sepakat udah begitu, udah beres, go. Lungse atau naon nges hoream gitu, yang jadi nak gitu, go. Ambil simple aja lah. Oke, simple aja ya. Berarti prosesnya nggak ada yang kendala yang gimana gitu sebetulnya. Enggak lah, enggak itu sih oke. Jadi kayak tadi apa beberapa lirik atau album ini kan tadi udah diceritain ya, nyeritain tentang apa gitu kan ya. Hah? Yap. Betul, udah diceritain ya tadi ya. Ya. Nah, kayak ini nih apa? We are skinhead and we don't care itu lebih spesifiknya detail apa sih? Ya lebih ke menceritakan kehidupan sehari-hari kami pribadi dan teman-teman as a skinhead dan misalkan ada yang mau bilang apapun pun juga we don't give a shit, we don't give a damn, we don't care gitu. We don't care ya. Jadi silakan kalau saya punya pengalaman begini. Mana mah iya ya, non pantas jadi skinhead. Saya cuman ngelihat mukanya. Anda siapa? Saya siapa? Saya nggak peduli dengan Anda, ya saya skinhead. Lebih ke situ mungkin. Nggak dinilai jadi skinhead, ya nggak apa-apa. Suka Menurut terus Anda, saya tapi aing skinhead. Suka bisa ada tidak suka di Evo. Nggak. Jauh keluar satu-satu. Oke, ini untuk dapatin rilisan Tulang Besi ini bisa didapat di mana sih, Coach? Ya kontak ke ini aja lah ke apa namanya ke medsos ke Instagram lah, Instagramnya Tulang Besi Oi. Tulang Besi Oi. Di situ aja bisa langsung order di situ. Order. Jadi buat teman-teman yang mau order CD ini harganya berapa? 35.000. 35.000 masih murah, Pro. Asli. Ini murah. Yes. Bisa hubungi Coach Coki langsung atau message dulu ke Instagram Tulang Besi Oi. Ada kontak person ya? Pokoknya, tinggal tulis, orang ini kali tinggal tulis. Ada tulis ya. Kan DM orang-orang ada DM ada PR sih sebenarnya. Oke. Bisa dibalas kan DM kan ada pertemanan di belakang. Iya. Friend request itu kan. Oke, nanti diperbaiki ya itu. Bisa. Nah, kita semua standby kok di Standby. semua pegang akunnya. Jadi 9 orang masa ya. masa skip ya. Notif di grup WT dibaca. Saru aja kan band teh. Band rock Aya sih kebaturan orang para maca grup eta mah. Notif ungu anjing loba hoream. Mau notif transferan aman. Dino pop up muncul. Ya. Tadi kan ada beberapa liriknya ya. Ya maksudnya tadi udah diceritain beberapa. Ada nggak yang lebih spesifik dengan sih tentang tadi Pengalaman pribadi gitu. Ya. Ada yang harus dimunculkan dalam sebuah lirik, sebuah lagu. Pengalaman masalah kehidupan yang tadi beberapa orang kan pasti beda-beda ya, ada pengalaman pribadi itu ya, ada beberapa pengalaman pribadi dengan Siapa? cewek atau gitu, ada yang disampaikan nggak pesan-pesannya gitu kan, ada nggak? Ya kalau saya pribadi mah cukup relate juga ya semuanya. Kalau yang apa namanya masalah apa namanya untuk semangat para kelas pekerja juga saya juga ngalamin gitu, nyari pekerjaan susah. Terus dia di saat di pekerjaan itu harus kuat mentalnya. Terus juga kalau mau bahas lagunya berseragam juga. Nah itu berseragam juga ya. Kalau berseragam ya kan itu lebih ke saya yang menentang
kefasisan ya orang-orang yang berseragam dan arogan. Persepsinya silakan masing-masing, itu mungkin kalau relate sama teman-teman ya silakan itu mah kembalikan. Terus juga kalau Mari Bersatu pun itu saya sempat merasakan ada gap-gapan dari scene sendiri, dari subkultur yang lain. Oke. Terus juga lagu yang lainnya apa, We Are Skinhead and We Don't Care ya tadi saya udah jelasin. Skinhead saya ya menurut pemahaman saya nggak peduli omongan orang lain. Saya mau bagaimanapun juga bagaimana saya. Itu mungkin yang saya bisa bahasnya dari lagu. Apa lagi sih lagu teh? kalau apa ya, Rayakan dan Bersulang ya, saya kayak kemarin beberapa kali tour atau ada gigs gitu ya, ada acara gitu. Saya memahaminya ya, pertemuan itu ya karena saya suka persatuan. Di saat ketemu sama teman-teman ya kita rayakan. Pertemuan adalah mabuk. Pertemuan gitu adalah mabuk kayak kalau kemarin kata Mas Konslet dari Pandaan ya kita rayakan lah di saat kita masih apalagi yang terbentang jarak gitu di saat ketemu, kayak kemarin ketemu teman-teman Jogja, teman-teman dari Jawa Timur juga datang ke Jogja gitu ya kita rayakan lah. Ura-ura jangan datang malah jadi ngebahas jadi masalah, jadi yang lain-lain udahlah. Oke, menarik masalah tadi di scene sendiri atau di subkultur yang lain nih ada gap-gapan. Mungkin Si Tulang Besi bikin lagu yang provokatif ya. Maksudnya provokatif di sini bikin lagu yang emang ayo kita mari bersatu. Nah, provokasinya lebih positif mungkin ke situ ya. Tapi sampai sekarang pun masih ada mungkin ya gap-gapan seperti ini. Cuman ya itu tergantung mereka yang menilai. Nah itu karena manusiawi ya, maksudnya semua orang punya ego, pasti punya ego, punya pemikiran masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Tapi di saat satu momen ya coba tolong sisihkan itu ya, let's unite gitu. Kenapa ada If the Kids Are United tadi saya udah cerita kenapa saya stuck banget itu sama lagu itu tuh. Ya emang bisa jalan sendiri, tapi di saat berbarengan itu lebih menyenangkan ya. Lebih menyenangkan dan lebih kuat. Ya minimal dalam beberapa hal lah ya kita bersatu, walaupun ya semua orang berbeda-beda kan ya. Pasta giga. Sting. Mungkin kayak tadi bilangnya masalah subkultur yang kayak gitu yang bisa bersinggungan dengan subkultur musik oi atau punk gitu kan. Mungkin kita bisa lihat ke belakang, mungkin ke UK juga. UK harus beberapa puluh tahun, 10 tahun ke depan baru bisa wise ya, bisa bijak menerimanya. Mungkin bisa. Tapi kalau kita nggak ada knowledge buat teman-teman yang istilahnya yang nonton di sini ya kita harus ngebedain juga gitu. Apakah ya part of music, a part of friendship atau part of yang lain-lain gitu kan. Hal seperti itu ya. Ya it's called phase of life ya, maksudnya fase kehidupan ya. Semua pasti mengalami itu ya di saat fasenya apalagi pada awal-awal yang semuanya mungkin tadi saya bilang saya baca buku ini pemahaman saya begini, beda lagi teman yang lain pemahamannya yang lain, egonya kan masih tinggi, beda ntar udah ada fasenya lewat mah nah saya lewat lagu ini ngajak bersatu, kita satukan semua pemahaman itu gitu. Oke, Coach, kalau regenerasi sendiri sih di scene skinhead di Bandung aja lah, skupnya kecil, itu gimana sih? Untuk regenerasi saya sangat senang sekali ya, maksudnya ada teman-teman muda yang bermunculan sekarang, sangat support ya. Saya sampai manapun juga kalau mereka mau ngobrol, discuss, ayo banget ditunggu. Welcome lah ya. Sangat welcome, nggak jangan ada border nih, jangan ada batasan kalau bahasa saya mah ini bootsnya kilometernya udah segini, ini kilometernya segini kan ada batasan tuh nggak.
gimana mau ngajak mari bersatu tapi ada yang tadi boarding itu ya? ada Oke. boarding nah itu kan saya nggak terlalu mau ada bonding, jadi sangat support ada regenerasi kalau ada yang tertarik memilih way of life-nya sama ya kita satukan kekuatannya. Satukan kekuatan. Jangan malu bertanya. Oh iya jelas. Jangan malu. Bicara masalah satukan kekuatan nih, Hmm. rekan-rekan tulang besi biasanya nongkrong di mana nih coach? Biasanya Oke. bisa ada yang mau, Sum-sum, orang sum-sum. yang ngiluan sum-sum. Salah satu kan gua tarik ke satu. Pilotes. Oh, Di- itu, di Jawa. kita tulang besi rutin kita hampir bisa dibilang rutin tiap Jumat di Bass Studio, tapi kalau di hari yang lainnya Itu di band atau Bass Studio. Kemarin ngomongnya di band. di tempat lainnya kadang ada juga di kedai saya suka nongkrong juga malam Minggu, malam Sabtu, malam Kamis. Tiap puting. Kayak kadang kalau lagi rame di sana suka ada juga karena kadang juga di BS juga ada ya, di mana lah nongkrong. Oh BS masih ada nongkrong. Tetes kadang Yang ada. bawa pentungan ya di BS nongkrongnya di sini. Nah, itu dia terkadang ya. Kucingan. Seragam deh, Bay. Wah, seragam lagi. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong, mau ketemu sama Coach Coki atau mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, tentang band, tentang kultur, bisa Sharing lah ya. bisa nyamperin tiap Jumat ke Studio Bass ya kita kita tulang besi latihan di sana ya. Ya. Tiap gitu, Jumat. satu band kamu gak? Terus bisa ke kedai Bumi Oma juga di Wilangun-Angun. Dekat apa itu? Di pinggir jalan ya? Di pinggir jalan. Kalau tengah jalan ngalangan soalnya. Itu dia. Tengah jalan mengagokan. Di gubuk Satpol. Boleh datang. Berangun-angun lah, cari berangun-angun. Bumi Oma Bisa banyak. ke Ubud. Bisa ke Ubud. Cuman segitu ya jalannya juga. Ya. Panjang, Taman deh. Ya, tamannya gitu. Ya, taman di situ. Di Dekat pertigaan taman. ya. Dekat taman situ. Kita sharing-sharing. Sering-sering boleh ya. Terus Sharing ya, itu dua arah loh ya, jangan satu arah. Kalau satu arah saya juga nggak mau. Nggak mau, Curhat kan. searah. Saya udah ngebina aja di bola aja. 20 SKS terus saya. kayak rekan kita ya soalnya. Suka kasih ceramah. Waduh, nah 2 SKS tuh. itu yang saya hindari. 2 SKS itu 2 jam setengah ya? 2 jam setengah ya? Iya 20 SKS. Meskipun saya tarik dulu ya, saya sedikit gimana gitu namanya yang tadi regenerasi gitu. Meskipun ada kata itu tapi ya jadi terkesan kita ada senior junior. Ya, sih. Jadi Ya ada sih, seniornya. memang gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Saya nggak nerima. Cuman kan teman-teman baru juga kan pasti lagi Ya. mungkin lagi anjir suka nih musiknya, ini suka si bandnya, terus ada kebingungan. Kadang kan beberapa fase di Bandung mungkin ya ada jarak ya, ada sungkan mungkin ya atau apa itu sih. Ya, Ya, makanya yang saya tadi tadi itu. membuka Welcome, diri, ya. welcome, sangat welcome kalau saya pribadi. Mungkin Nah. teman-teman yang lain juga sama kok, nggak ada bonding kita, nggak ada batasan. Silakan bergabung. Bergabung. Bergabung sih gak. Asup ke tulang besi gimana bergabung nih? Bergabung jadi bergabung. Bertarung atuh. Taruh katakan sorry ya. Oke, kita sudah bicara banyak, apalagi yang belum nih kira-kira? Apalagi yang belum nih. Saya ini udah banyak nih. Tadi nih buat si albumnya dulu nih. Nah, sok. Nah, Coba. Tulang Besi ini cover album ya. Cover album dari Weird Banana Record ya. Rilisnya 2022. Ini tuh berarti rilisan pertama nih Banana Record. Ya, Nanti nextnya ada lagi berarti. Ada kayaknya. Ada ya? Ada. Doi. Kalau itu artwork yang bikin siapa, Coach? Oh, Artwork. siapa lagi ya tuh kalau bukan Oh, rekan ya. Rekan. Udah kelihatan tuh. Anjing langsung dipotongnya ya. Ini buku ini disebut gitu. Maksudnya udah langsung disambet. Mang Iep itu ya. Iya, Bukan. jelas. Doi kemana aja ya? Iya. Aduh. Kemarin aja bareng. Udah dipecat di Tulang Besi juga. Nah, berarti ini Tulang Besi kalau yang mau beli rilisannya atau koleksi, ayolah support ya rilisan-rilisan fisik tuh. Jangan mungkin beberapa fase mungkin dari dulu juga sih beberapa nggak dulu kan zamannya MP3 dia mintanya MP3-nya ada nggak gitu link MP3 gitu kan. Sekarang ada digital apa sih digital media buat musiknya juga ya. Platform digital. Platform digitalnya ya jangan
di sana juga sih. Sebenarnya ada juga sih buat si bandnya, cuman nggak berapa. Cuman kalau yang teman-teman yang beli rilisan fisik tuh lebih enak kok. Dapat beli rilisan fisiknya, terus bisa lihat slave-nya di dalam, ada liriknya juga gitu kan. Support biar bisa singlong juga. Betul, terus ya support juga buat si band, buat ya mungkin buat nantinya bikin merchandise atau buat bikin tour atau bikinnya nanti tanggal 18 ya kan? Diingatkan kembali tanggal 18 September. Mau launching juga kan ya? Tulang besi launching di Bandung. Jadi sebenarnya ya ini sih memorable sih sebenarnya kalau rilisan fisik sih. Jadi buat teman-teman juga jangan sampai lupa lah. Kalau suka bandnya juga ya support rilisan fisik sama merchandise-nya, karena band itu ya hidupnya di sana sih. Main masa gitu kene anjing. Di Pers aku masa gitu kene we. Tumben wise gitu jarang-jarang curhat. Oke. Ditujukan buat siapa tuh curhatnya? Buat band indis kami. Berarti perlu diketahui juga bahwa si dalamnya ini si sampul albumnya di dalamnya nggak membosanin gitu kan. Halus sih bro, aslinya ya. Jadi full color ya. Penuh warna. Colorful. Perlu kehangatan. Colorful. Berarti tanggal 18 ya? 18. Dan ini nanti bakal berseliweran di acara launching tulang besi. Nah iya. Launching merchandise berarti ada ya? Merchandise ada 35.000 aja proy, meuli arak nuletiknya bahe tes. Ulah sih lah bahe oge. Jadi arak letik hiji sini hijinya. Kayak ceban. Oke, buat teman-teman juga mungkin kita udah panjang lebar ya ngomonginnya ya. Oke. Misalnya dari personalnya Coach Coki juga, terus dengan bandnya dari band yang dulu ya SOR gitu kan, terus ada sekarang Tulang Besi yang menurut saya sih ini wave-nya baru dari Oi Music ya. Jadi patut dikeceng lah Tulang Besi. Cengli. Ada brass sectionnya juga ya, something new lah buat mungkin di Indonesia ya, something new band Oi Music yang dijamin berbeda lah. Ya. Nggak ada yang kena. Dijamin berbeda. Gimana lagi ya sekarang ya? Ada pesan yang mau disampaikan Coach kira-kira buat teman-teman baik di scene atau teman-teman yang mau bikin ngapain rilisan gitu, lah, bikin rilisan gitu. atau apa? Oke ya pertama-tama saya mau ngajak lagi ke launching kami 18 September. Tungguin aja infonya di media sosial kami Tulang Besi. Terus juga buat teman-teman tetap semangat. Terus juga kita inilah sama-sama berkarya. Dan satu hal, kalau saya pribadi di Tulang Besi, no competition. Kita tidak smash the head ya. Smash the head. Kita tidak berkompetisi, kita nggak bagus-bagus ya, berkarya aja. Barengan lah itu ya. doang, bareng-bareng. Ntar kalau udah punya band lagi, kita mungkin bisa kolektifan bikin acara, hura-hura bareng, ugal-ugalan bareng, bersenang-senang bareng, ngobrol bareng. Itu aja mungkin lah. Itu aja. Ada angka tambahan lagi? Nggak ada? Cakep apa? Oke, ternyata hari udah mulai gelap ya, Yon. Kita dari pagi ini, dari jam 8 aja. Sekarang udah jam setengah 6. Anjing, sen. Dan itu tandanya apa? Kita harus undur diri. Mungkin kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya di Sonapro Another Untold Story ya. Ya, kalau ada. Belum. belum. Jargon dulu atuh. Kalau ada salah-salah kata, kalian aja yang salah dengar. Saya terima kasih juga buat Rum. Terima kasih buat Rum. Juga tuh salah-salah kata udah almarhum. Oke, kita undur diri. Saya Sion. Saya Coki. Sampai jumpa lagi. Bye.